Saudara, sejak 7 Maret lalu, pelaku perjalanan luar negeri atau PPLN bebas karantina dan diberikan visa on arrival di Bali. Tentu ini menjadi angin segar bagi pariwisata Bali. Bagaimana tidak? Karena sejak pandemi COVID-19 melanda, sektor andalan perekonomian Bali ini merosot rata-rata mencapai 70%. Bagaimana kemudian perkembangan uji coba di Bali? Apakah kebijakan ini sudah tepat untuk Bali? Dan bagaimana pula antisipasi penularan virus corona ke daerah lainnya? Kami akan membahasnya bersama Gubernur Bali, Wayan Koster. Selamat pagi, Pak Wayan. Pagi, Mbak. Ya, kemudian Kepala Bidang Komunikasi Publik Satgas Penanganan COVID-19, Bapak Heri Trianto. Selamat pagi, Pak Heri. Selamat pagi, Mbak Valen. Selamat pagi, Gubernur. Ya, dan yang terakhir bergabung sama kami secara daring, pengamat pariwisata, Ketua Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia, Bapak Azril Azari. Selamat pagi, Pak Azril. Selamat pagi, Pak Gubernur, Pak Heri, apa kabar? Baik, salam sehat semua Bapak-Bapak. Terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Pertama saya ingin bertanya kepada Pak Gubernur, Pak Wayan. Selamat pagi Pak. Jadi ini setelah 7 hari kebijakan uji coba bebas karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri dan juga pemberlakuan visa on arrival. Bagaimana Pak pantauan Anda dan adakah kendala-kendala yang mungkin bisa diinformasikan kepada kami hingga saat ini? Sejauh ini tidak ada kendala, Mbak. Oke. Jadi di kedatangan itu hasil pemantauan saya bersama tim berkaitan dengan pemeriksaan IHAK, termasuk peduli lindungi, kemudian juga pelaksanaan PCR, dokumen keimigrasian, sampai khususnya pelaksanaan penanganan visa on arrival-nya itu juga penanganan bea cukai dan bagasi itu berjalan lancar semua. Karena memang visa on arrival ini kan bukan kebijakan baru. Dulu sudah pernah diterapkan dalam situasi yang normal dengan jumlah penumpang yang banyak, itu bisa dikelola dengan baik. Kalau sekarang kan penumpangnya baru sedikit, jadi lancar sekali Mbak, tidak ada masalah. Dua kebijakan baru ini sudahkah bisa mampu memperbaiki perekonomian Bali, Pak? Sudah terasakah manfaatnya? Dengan kebijakan baru, pertama adalah non karantina, yang kedua visa on arrival, ini sudah menimbulkan dampak yang sangat positif bagi pariwisata Bali. Para komponen pariwisata di Bali ini sekarang ini sudah sangat lega, sudah bisa senyum, karena tidak ada lagi kendala untuk kedatangan para wisatawan mancanegara. Dan juga saya mendapat laporan dari para komponen pariwisata, sejumlah negara merespon positif dan memang sekarang sudah pada menyiapkan diri untuk berwisata ke Bali. Ada dari Australia kan, ada 23 negara yang diberikan fasilitas visa on arrival. Jadi responnya sangat positif, baik di dalam maupun di negara-negara yang mendapat fasilitas visa on arrival ini, dan penerbangan sekarang sudah mulai meningkat itu. Oke, berarti hingga saat ini semuanya sudah membaik dan dirasakan kebermanfaatannya meskipun ini memang masih berkembang dan masih dalam pemantauan. Ya. Saya mau ke Pak Azril. Pak Azril, jadi sebenarnya ini kebijakan visa on arrival ini seperti apa? Apa bedanya dengan visa yang diberlakukan pada saat pandemi masih berlaku di Bali? Iya, terima kasih. Selamat pagi Pak Gubernur, Pak Heri, Pak Trianto, apa kabar? Ya, terima kasih penjelasan Pak Gubernur tadi bahwa geliat pariwisata sudah mulai di Bali dengan dibukanya atau dengan dilonggarkannya karantina dan visa on arrival. Nah, visa on arrival ini cukup baik, tetapi yang harus kita perhatikan oleh pemerintah adalah visa on arrival ini sebaiknya resiprokal. Artinya negara yang kita berikan visa on arrival, kalau kita mau ke sana juga, kalau bisa juga berikan ada suatu resiprokal yang sama. Jadi ada balance sehingga kita itu tidak merasa rendah dari negara lain, itu pertama. Tapi di samping itu juga ada bebas visa kan, sebenarnya beberapa waktu yang lalu sudah diberikan beberapa negara bebas visa juga. Nah, ini juga harus hati-hati karena Pak Gubernur, karena resiprokal itu harusnya kita acu secara baik. Nah, namun demikian walaupun karantina kita longgarkan, tetapi kan
bahwa mereka harus sudah divaksin, kan harus kita awasi. Nah, ini mungkin timnya Pak Gubernur di bandara ini harus hati-hati sekali karena PCR-nya yang sudah ada, termasuk nanti tim dari COVID ini harus memperhatikan benar bahwa itu tetap harus ada. Tapi apakah kita akan adakan juga PCR di negara kita? Nah, itu tim COVID barangkali yang berwenang untuk menyatakan. Sebaiknya ya, walaupun hanya beberapa dalam 1 hari atau beberapa jam bisa selesai. Nah, ini barangkali untuk karena ini sifatnya uji coba, jadi karena uji coba artinya kita masih mencoba dan kita harus mengkaji secara lebih dalam, secara ilmiah bagaimana. Memang sudah melandai, tapi jangan lupa hari kemarin saja masih yang meninggal saja 246, yang terpapar juga masih cukup banyak. Jadi apakah kita sudah melandai betul? Nah ini karena setiap provinsi akan berbeda. Kalau untuk Bali ya mungkin cukup baik, tapi beberapa provinsi lainnya, nah ini harus kita perhatikan untuk memperhatikan hal tersebut. Karena artinya untuk PPLN ini atau pelaku perjalanan luar negeri harus kita pengawasannya. Jadi kalau saya melihatnya Pak Gubernur sama Pak Heri ini adalah di pengawasannya ini kita. Karena mudah-mudahan kita coba dulu dengan yang dalam negeri. Dalam negeri juga malah sudah dibebaskan PCR dan antigen. Tapi jangan lupa bahwa vaksin lengkap harus sudah ada, dua-duanya, PPLN maupun dari PPDN-nya sendiri. Nah itu yang paling pentingnya tuh Pak Heri ya. Saya rasa Pak Heri memang harus demikian. Oke. Terima kasih. Pak Azril, ini kan kalau misalnya melihat bagaimana syarat perjalanan PPLN menuju ke Bali, ini kan dengan diterapkannya visa on arrival, ini yang pertama kalau misalnya saya sebutkan ini 2 kali 24 jam harus sudah negatif COVID-19 dari terminal atau dari bandara keberangkatan. Kemudian ketika sampai di Indonesia atau sampai di Bali begitu, itu dilakukan tes PCR lagi, kemudian pemeriksaan sertifikat vaksin, vaksin lengkap dan vaksin booster, bukti pembayaran akomodasi minimal 4 hari, dan kemudian nanti di hari ketiga juga diharapkan melakukan PCR lagi. Apakah ini dirasa masih kurang, Pak Azril? Itu sudah cukup. Hanya yang lemah di kita adalah pengawasannya. Pertama harus PCR lagi. Nah ini apakah bisa di bandara kita bisa dalam PCR itu tidak terlalu lama, bisa selesai, mungkin timnya dari Pak Gubernur ini tentu di bandara bisa dalam waktu dekat. Itu yang harus kita ini kan, kita harus acu betul. Walaupun karantina sudah dilonggarkan, tapi PCR dari negaranya 2 kali 24 jam itu betul sekali. Dan kita harus PCR lagi di sini. Nah itu yang barangkali yang harus kita ini kan supaya kita awasi transmisi itu tidak berulang lagi dari bandara untuk internasional. Jangan sampai lolos, artinya transmisi lokal akan berkembang banyak. Nah ini yang harus kita awasi sehingga memang sebenarnya apa yang sudah disampaikan itu cukup bagus karena ini uji coba. Tolong pengawasannya ini yang di bandara itu yang harus kita perhatikan betul. Nah, PCR-nya ini apakah bisa cepat hasilnya untuk negatif atau positifnya? Karena dia begitu dia positif, nah ini barangkali tindakan dari pemerintah daerah, Pak Gubernur tentu harus sudah ada spillway-nya atau spill out untuk kemana mau kita kembangkan. Tapi kalau dia negatif, nah itu memang akan lebih mudah bagi kita. Nah, sebenarnya ada cerita bubble travel bubble sebenarnya dulu, tapi saya sudah tidak tahu bagaimana hasil evaluasinya untuk di Batam sama di Bintan. Sebenarnya travel bubble itu bagus. Jadi artinya di bubble-nya itu didatangkan mereka, bebasnya itu hanya di bubble-nya saja, di daerah-daerah tertentu, tidak seluruh Bali. Nah, ini saya tidak tahu Pak Gubernur apakah mereka bisa bebas di seluruh Bali. Kalau saya melihat hanya beberapa yang sudah kita siapkan saja, jadi tidak seluruh, maka itu disebut bubble. Nah, travel bubble ini sebenarnya itu yang paling bagus. Sehingga kita mencoba untuk ini namanya kita mencoba ya, kita try out dulu sehingga hasilnya bagaimana kita evaluasi. Nah, dari hasil evaluasi inilah baru kita coba longgarkan lagi untuk berikutnya. Karena travel bubble ini saya tidak tahu bagaimana hasil evaluasi yang di Batam maupun di Bintan. Nah, mudah-mudahan di Bali juga tidak seluruh Balinya bisa dikunjungi, tapi juga untuk daerah-daerah tertentu yang sudah siap saja, sehingga transmisi yang internasional ini bisa kita cegah di bandaranya, karena ini barangkali garda depan kita. Terima kasih. Istilahnya yang saat ini travel bubble masih dipercaya sebagai langkah yang solutif untuk mengurangi
penularan COVID-19 dan boleh kedatangan PPLN. Nah, sebelum ke Pak Gubernur untuk menanggapi tanggapan dari Pak Azril, saya mau ke Pak Heri dulu. Pak Heri, hingga saat ini sudah 7 hari berjalan, besok berarti artinya akan dilakukan evaluasi. Seperti apa Pak pantauan terhadap terutama kenaikan kasus COVID-19 di wilayah Bali? Iya, jadi kalau kita lihat dari berdasarkan pelaku perjalanan yang datang pada periode mulai pembukaan tanggal 3 Februari, 3 Februari mulai ada pembukaan, kemudian tanggal 7 ini kemudian karantina dilakukan terbatas ya, itu 80% yang datang ke Bali itu sekarang adalah WNA. Jadi ini tentu saja sebuah kabar bagus gitu bagi perekonomian di Bali, di mana pariwisatawan asing bisa datang. 80% ya Pak ya, bukan 70% ya? Ya, hampir 80%. Oke, hampir 80% ya. Ya, 79% tepatnya, sampai data tanggal 11 Maret ya. Nah, dari jumlah itu memang 6 penerbangan tadi kebanyakan dari Singapura dan kami menemukan hanya sedikit sekali ketika dilakukan entry test itu positif. Jadi angkanya 15 orang entry test positif dari sekitar 3.700 pelaku perjalanan. Jadi positivity rate-nya memang sangat kecil kayak gitu, dan itu sudah dilakukan pemantauan lebih lanjut. Mereka umumnya tanpa gejala dan diisolasi di tempat-tempat yang sudah ditentukan. Dari 6 maskapai penerbangan tadi, hanya 2 maskapai yang tercatat mempunyai jejak positif ya, dan asalnya kita juga sudah tahu, jadi pemantauan akan dilakukan lebih lanjut kayak gitu. Nah, tentu saja kehati-hatian tetap kita lakukan, dan rasanya Pak Gubernur ini sudah dari tahun lalu sudah mempersiapkan diri bagaimana Bali ini diuji coba untuk kedatangan turis dari mancanegara, karena kita tahu juga 58% PDB Bali itu berasal dari pariwisata. Jadi kita bisa mengerti sekali bagaimana situasi yang dihadapi saudara-saudara kita di Bali ketika pandemi ini. Jadi tentu saja di Satgas Penanganan COVID berpikir bagaimana agar pelaku perjalanan internasional atau wisatawan yang datang ke Bali ini bisa difasilitasi tanpa harus meningkatkan risiko terjadinya penularan. Di Bali sendiri tingkat vaksinasinya sudah sangat baik. Vaksinasi dosis 1 di atas 100%, dosis 2 itu sudah 94%, dan dosis ketiga bahkan di 28%. Tentu saja ini adalah perlindungan yang coba diberikan, kita siapkan. Mudah-mudahan ini akan sangat membantu pelaku pariwisata di sana dalam hidup berdampingan dengan COVID, dengan menekan serendah mungkin risiko terjadinya penularan. Kasus harian di Bali juga sudah sangat rendah sekarang, 150 hingga 200 per hari. Kasus aktifnya 2.000, itu sudah jauh di atas puncak tanggal 13 Februari 2022, di mana itu waktu itu 19.700. Jadi perkembangan Bali ini sangat positif. Mudah-mudahan dengan uji coba saat ini itu akan hasilnya bagus, dan evaluasinya Mbak Valen baru dilakukan nanti sore. Rasanya Pak Gubernur juga nanti pasti akan hadir gitu ya, evaluasi yang dilakukan untuk pelaku perjalanan luar negeri yang datang melalui Bali ini. Nah, ini ditunggu hasil evaluasinya, semoga memang harapannya sesuai dengan awal mula bagaimana kebijakan ini dibuat. Pak Gubernur, Pak Wayan, boleh Pak ditanggapi daripada laporan pemantauan dari tim Satgas dan juga dari Jadi Pak pertama dari pemeriksaan di kedatangan dulu. Jadi terlihat WNA, PPLN ini tertib, vaksin lengkap sudah, negatif PCR sudah. Kemudian data administratifnya juga, pengisian IHAK-nya juga sangat tertib karena berlaku kebijakan pre-flight. Jadi pengisiannya dari luar. Pelaksanaan POA juga sangat lancar, bagasi juga sangat lancar. Nah, kemudian sampai tanggal 12 Maret itu sudah ada
7 maskapai yang datang ke Bali. Pertama adalah Garuda, Narita, Denpasar, kemudian yang kedua SQ Singapura Denpasar, kemudian Scoot Tiger Singapura Denpasar, Jetstar Singapura Denpasar, KLM Singapura Denpasar, juga Garuda Sydney Denpasar, Malaysia Airlines Malaysia Denpasar, kemudian Air Asia Dili Denpasar. Nah, totalnya sudah 41 pesawat yang mendarat di Provinsi Bali. Total penumpang yang sudah nyampe di Bali dari tanggal 3 Februari sampai tanggal 12 Maret kemarin itu 4.665. 4.665. Kemudian WNA-nya itu atau wisatawan mancanegaranya 3.582. Kemudian WNI-nya 1.083. Nah, dari hasil entry testnya di kedatangan, tes PCR berlangsung dengan lancar dan hasilnya keluar dalam 1 jam. Jadi tidak lama. Nah, yang positif dari 4.665 ini hanya 20. Dari 20 orang yang positif ini semuanya OTG, 17 warga negara asing, 3 WNI. Jadi yang positif cuma 0,4%, kecil sekali. Kemudian mengenai karantina, itu penempatannya di awalnya adalah di 63 hotel, sekarang karena tanpa karantina, itu para wisatawan ini semua atau PPL ini semua, itu ditempatkan di 1.384 hotel yang telah menerapkan CHSE. Jadi tidak ada lagi bubble hotel. Di Bali ini sekarang adalah bubble-nya bubble pulau. Jadi begitu dia negatif, dia bisa berkunjung ke semua destinasi wisata yang di Bali yang menerapkan CHSE dan menerapkan aplikasi Peduli Lindungi. Dan dari penanganan yang ada berjalan dengan lancar. Kemudian setelah exit test hari ketiga itu juga yang positif kecil, tidak signifikan sama sekali. Nah, setelah exit test hari ketiga, hari keempatnya baru bisa melakukan perjalanan keluar Bali, misalnya ke NTB atau ke NTT. Oke, Pak Gubernur, berarti saya konfirmasi ya Pak ya? Jalan dengan baik, Mbak. Oke, saya konfirmasi ya Pak, berarti ketika PPLN itu sampai di Bali, ini pertamanya menjalani tes PCR, kemudian untuk pengawasannya 3 hari setelahnya akan menjalani tes lagi atau tidak Pak? Hari ketiga tes. Oke, berarti memang pengawasan untuk tes PCR ini memang terus dilakukan ya Pak ya, dari hari pertama sampai diawasi oleh Satgas. Oke, diawasi oleh Satgas. Baik. Baik, jadi kemudian nanti saya perlu menyampaikan tambahan informasi. Silakan. Jadi kasus aktif sekarang di Bali, kasus hariannya itu sudah menurun terus pada titik yang stabil menurut saya kalau melihat polanya. Kemarin tuh kasus barunya 152, yang sembuh 304. Kemudian yang total sembuhnya secara kumulatif itu sudah 96%. Yang meninggal kemarin 0. Kemudian kasus aktifnya sekarang total tinggal 1.914 dan yang di rumah sakit cuma 176. Sisanya itu diisolasi. Positif rate-nya 3,36%. Dan vaksinasi boosternya secara manual sebenarnya sudah mencapai 33,63%. Yang masuk ke sistemnya yang karena sistemnya suka error, agak telat, itu 28,4% kalau tidak salah per hari kemarin. Tapi yang manualnya sebenarnya sudah 33,63%. Ini komitmen yang diberikan ditugaskan kepada saya oleh Pak Menko untuk non karantina dan POA ini. Bali syaratnya harus mencapai booster 30% sampai tanggal 11. Jadi sudah melewati target 30%, 33,63%. Oke, artinya kedua kebijakan yang diterapkan oleh Pemprov Bali hingga saat ini masih dalam status baik begitu, tapi belum tentu ada berhasil karena nanti kita akan melihat tolak ukur lainnya dan bagaimana standar bahwa kebijakan ini bisa dikatakan berhasil begitu. Nah, kemudian sampai kapan uji coba bebas karantina ini diterapkan dan apakah kebijakan ini akan permanen? Nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan.